Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi. dari kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama ada Dina Delta dengan NIM 2010411 Lalu saya sendiri Tri Irama Safnidar Sibromulis dengan NIM 20104112000 dan Muhammad Iqbal Firmansyah dengan NIM 20104111196. Pengertian tajrid dan tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jaddada yang berarti memperbaharui atau menjadikan baru. Kata ini pula bentukan dari kata jada yajidu jidan atau jidatan. Artinya sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik dan baru. Bisa juga berarti membangkitkan, menjadikan muda, tangkas, dan kuat. Tajrid berasal dari bahasa Arab, berarti pengosongan, pengungsian, penguapasan, pelepasan atau pengambilan alihan. Sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajrid, sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Model tajrid dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi khurafah dan bid'ah. Khurafah adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah, hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin perbanyak ritual tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Tri Irama. Model tajdid secara garis besar prinsip dasar pembaruan Islam termasuk Muhammadiyah setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan. Pertama, seruan terhadap skriptualisme atau Al-Quran dan Sunnah dengan menekankan otoritas mutlak teks suci dengan menemukan substansi ajaran baik yang bersifat akidah maupun dengan penerapan praksinya. Yang kedua yaitu upaya untuk merinterpretasi ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan pemahaman-pemahaman baru seiring dengan tuntunan zaman yang kontemporer. Yang selanjutnya yaitu model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Yang pertama, dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi kufarat dan bidah. Hurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran, Al-Sunnah. Hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas. Sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Yang B, realitas sosio-agama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syazali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islami lainnya. Yang selanjutnya, makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan utusannya. Jadi, semua agama yang dibawa oleh nabi, utusan Allah itulah yang disebut agama Islam. Adapun agama Islam yang berlaku sekarang ini adalah agama yang membawa oleh utusan terakhir yang menyempurnakan agama Islam yang dibawa oleh nabi dan utusan Allah yang dahulu. Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir. Wujud agama Islamnya seluruh adalah berupa wahyu dan syariat Allah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
Karena Iqbal belum masuk, saya akan melanjutkan presentasinya. Gerakan tajdid pada 1000 tahun kedua, Muhammadiyah pada abad kedua menghadapi tantangan yang tidak ringan. Muhammadiyah sebagai bagian dari bangsa berada pada pusaran dinamika globalisasi yang membawa ideologi kapitalisme dan neoliberalisme global. Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu mengukuhkan diri sebagai gerakan tajdid sebagai ruh persyarikatan sejak pertama berdiri. Dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua tergantung pikiran-pikiran mendasar tentang refleksi perjuangan gerakan Islam ini selama 1 abad sejak kelahirannya. Pandangan keislaman, wawasan kebangsaan dan kemanusiaan, serta agenda gerakan Muhammadiyah. Dan saran berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa tajdid dalam Muhammadiyah mengalami perubahan yang sangat berarti. Tajdid dalam Muhammadiyah pada tataran praktis dan gerakan aksi yang mengarah pada pemurnian adalah pemurnian akidah dan ibadah sebagai reaksi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam. Tajdid atau pembaruan dalam Islam khususnya dalam Muhammadiyah memang perlu terus dilakukan oleh kader-kader Muhammadiyah. Hal ini untuk melindungi ajaran-ajaran agama yang semakin hari luntur oleh fenomena modern yang berkembang di masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat modern yang memiliki budaya baru yang lebih bebas cenderung melupakan ajaran-ajaran agama yang sebelumnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.